Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Program Komputer. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik, suku, bangsa, dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan mengembangkan dan memerlukan perlindungan hak cipta. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah program-program komputer. Undang-Undang Hak Cipta telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan dari waktu ke waktu tersebut dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi dan perkembangan karya cipta itu sendiri. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta yang menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Hak cipta yang dimaksud dalam undang-undang terdiri atas hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak yang terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keahlian dalam lapangan ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri atau penerima hak dari sang pencipta atau hak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Ada beberapa jenis ciptaan yang dilindungi. Dalam undang-undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan semua ciptaan yang sejenis, alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, musikal, tari, koreografi, wayang, dan lain-lain. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, dan sebagainya. Beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta. Undang-undang hak cipta juga mencantumkan beberapa hal yang dianggap tidak memiliki hak cipta, yaitu hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, keputusan pengadilan, dan keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Ada 3 macam hal yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Yang pertama, memperbanyak lembaga negara dan laku kebangsaan menurut sifat aslinya. Yang kedua, memperbanyak segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak oleh atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri. Yang ketiga adalah pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya. Dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Masa berlaku hak cipta. Ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, drama musikal, dan segala bentuk seni rupa akan berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Sedangkan ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil perwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sebagai sebuah produk digital, perangkat lunak komputer sangat rentan terhadap pembajakan. Contohnya adalah Microsoft Corporation sebagai perangkat lunak raksasa di dunia yang mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak seperti
1. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. 2. Shoplifting. 3. Penjualan CD-ROM secara ilegal. 4. Penyewaan perangkat lunak secara ilegal. 5. Mendownload aplikasi secara ilegal. Ada beberapa penyebab maraknya tingkat pelanggaran hak cipta perangkat lunak di Indonesia. Yang pertama adalah harga perangkat lunak bajakan lebih murah dibandingkan dengan yang membeli dengan lisensi. Yang kedua, data-data yang dimuat dalam format digital memudahkan pemakainya melakukan penyalinan pada data-data dari satu media ke media yang lain. Yang ketiga, kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru, apalagi jika akses untuk melakukannya itu sangat mudah. Yang keempat, belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seseorang secara lebih tegas ketika orang tersebut diketahui telah menyebarluaskan dan menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai ciptaan seseorang dan pemikiran bahwa bermanfaat ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap rasa pencipta dan berkreasi, bahkan bisa berdampak buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia internasional. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta. Yang pertama adalah membangun budaya masyarakat untuk lebih menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, pemerintah baik instansi yang terkait sepakat untuk bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Yang ketiga, menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Yang keempat, dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. Yang kelima, dibentuknya tim nasional pelanggaran HKI oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan nasional dan penanggulangan pelanggaran hak cipta itu sendiri. Yang keenam, melaporkan pelanggar undang-undang hak cipta kepada pihak yang lebih berwenang. Dan yang terakhir, memberikan sanksi pidana dan memberatkan pelaku pelanggaran hak cipta. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.